Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Figure Channel. Ini kita akan berbicara tentang seputar usaha kuliner, yaitu usaha bakso dengan Bapak Rois. Rois Hakim. Pak Rois, bisa diceritakan gimana ceritanya? Latar belakang saya adalah seorang pengajar yang ada di MA Al Hidayah. Oh iya, iya. Selain itu, selain saya mengajar, di sela-sela kegiatan mengajar saya juga berwirausaha, yaitu jualan bakso dan mie ayam. Berangkat dari kegiatan saya yang notabene tidak saya habiskan sepenuhnya itu di madrasah, karena hanya mungkin beberapa jam gitu kita di madrasah. Dan akhirnya saya berpikir untuk memilih sebuah usaha yang diminati oleh banyak kalangan, yaitu kuliner bakso. Oke, ini inspirasinya dari apa? Inspirasinya sebenarnya sama sih, seperti yang banyak orang keluhkan itu. Sebenarnya ini saya cerita dulu Mbak ya, ini tentang nomor satu tentang kegabutan. Hari ini lagi viral itu kan gabut, biasanya kan seperti itu. Cuma saya memanfaatkan kegabutan saya itu menjadi sebuah ide. Karena apa ya, seperti Isaac Newton dulu yang yang kejatuhan buah apel dan sebagainya, itu salah satunya menginspirasi saya. Ada gravitasinya gitu ya. Menemukan gaya gravitasi itu dalam keadaan dia itu lagi galau. Kalau anak muda sekarang kan enggak menggunakan kata tidak mood atau bad mood itu sebagai alasan. Tapi saya mencoba ketika saya itu dulu resign tahun 2016 itu dari pabrik baterai PT Trimega Baterindo yang ada di Sidoarjo sana, karena beberapa hal yang harus saya harus resign. Terus akhirnya di rumah saya kepikiran kira-kira usaha apa ya yang cocok itu. Selain itu saya juga membuat lamaran untuk masuk ke instansi sekolah, dan alhamdulillah diterima. Salah satunya adalah di mana? MA Al Hidayah. MA Al Hidayah, tempat Anda mengabdi. Yaitu waktu itu kepala sekolahnya masih Ibu Sunia Wahibah. Betul sekali. Inspirasi. Gitu. Beliau adalah ibunda yang luar biasa. Kalau di Inggris punya Margaret Thatcher atau yang disebut dengan wanita baja itu, kalau di MA Al Hidayah beliau adalah salah satu wanita baja bagi saya. Saya mau menyapa beliau terlebih dahulu. Mungkin Anda tidak ada bedanya dengan Margaret Thatcher ternyata gitu ya. Ini kok tiba-tiba usahanya ini tentang bakso ya. Bakso tiba-tiba ini gini. Anda belajarnya dari mana? Apa di MA Al Hidayah diajari membuat bakso? Enggak Mbak Lia. Jadi kenapa sih kita harus memilih berwirausaha di samping kita harus mengajar? Karena saya itu punya itikat seperti ini dan pemikiran yang tentang suatu hal yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat yang lain. Ketika kita mengabdikan diri kita di suatu instansi, dan saya masih honorer atau kita masih ikut yayasan itu, memang kalau dari segi maisha ya itu memang kecil kita harus siap dengan konsekuensinya. Ketika kita sudah mau mengambil jalan sebagai guru, apalagi yang honorer, kita harus sudah siap dohir dan batin. Ya, makanya saya terinspirasi. Kenapa bagi saya dan guru honorer yang lain kita harus punya tempat yang lain selain kita mengajar? Karena di sekolah itu bagi saya adalah sebuah lahan pengabdian. Kalau di luar itu kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Artinya begini ya, ketika kita mengajar itu adalah suatu pengabdian dan itu akan menjadi suatu nilai ibadah, dan Allah akan memberikan rezeki di tempat lain. Betul dan ini
Anda kreatif sekali membuat mie, membuat bakso kayak gitu. Anda belajarnya dari YouTube atau dari mana ini? Ya sebenarnya saya belajar itu otodidak, Mbak. Oh, otodidak. Iya, otodidak itu ya karena sebuah keterpaksaan dan sebuah pressure yang apa itu yang saya alami karena Pressure. iya. Pressure pemirsa. Iya, monggo. Ya, karena adanya tekanan dari karena memang saya sebagai kepala keluarga harus menghidupi anak-anak saya. Kalau saya cuma diam saja, karena waktu itu akan mengikis habis orang yang hanya diam. Ketika kita punya ide, tapi kita tidak sebarkan itu, dia hanya jadi hantu dalam sudut pikir kita. Oh, ya. Tapi kalau kita pedang itu, ide itu adalah sebuah pedang. Kalau kita bahasanya sabutkan itu apa ya bahasanya? Bahasa Indonesia. Apa? Kalau kita tebaskan pasti akan menghasilkan suatu karya. Oh, Dan ya. produk saya ini alhamdulillah bisa diterima berbagai kalangan masyarakat mulai dari yang kecil sampai orang tua dan sebagainya karena banyak variannya, Mbak. Ya, Iya. ya. Memang kita tuh harus gila ya. Gila itu maksudnya gali ide langsung action gitu. Ini varian baksonya macamnya apa aja? Iya. Ini pemirsa, ini adalah Yang itu mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Oh, nggak ada baksonya. Nggak ada cuma ini. baksonya. Kamera bisa ditunjukkan ini baksonya, bisa terlihat di kamera? Iya, ini baksonya. Nah, Pak Rois, varian bakso Anda ini macam-macamnya apa aja? Sama seperti kehidupan. Saya suka Petualang. sesuatu yang berhubungan dengan petualangan dan apa itu warna-warni dalam hidup. Jadi ada banyak varian rasa di bakso saya, ada bakso spesial, ada bakso jumbo, Oh. bakso jumbo yang besar, ada bakso urat. Oh ya. Ya, dari urat sapi itu ada bakso mercon. Entah itu kalau label yang lain itu bisa bakso granat, Oh, bisa bakso apa itu namanya, bisa bakso bom dan sebagainya. Kalau saya lebih memilih bakso mercon karena Kenapa? yang lebih apa itu lebih identik dengan bahasa desa. Kalau kita mercon. setiap lebaran ya kan yang kita mainkan bukan granat, bukan bom, tapi kan mercon. Mercon. Iya. Mercon. Oke. Ada bakso biasa juga, ada mie ayam bakso dan sebagainya. Oke. Iya. Ini semuanya Anda meracik sendiri dan improvisasi sendiri, mencari resep sendiri, bahkan karena apa sekarang kan sudah dunia online ya, di Iya. mana-mana bisa kita belajar ya. Yang penting lingkungan itu kan ada di HP Betul, sekarang, betul sekali kalau sekarang. gitu kan. Nah, ini pemirsa, ini menarik sekali bagi yang ingin mengunjungi baksonya Pak Rois. Nama tempat bakso Anda itu namanya apa? Kedainya itu? Bakso Barokah, Bakso Barokah, Iya. tepatnya di bawah gerbang MA Alidaya. di bawah Di bawah gerbangnya MA MA Alidaya. Oh, Iya. di situ ya. Sangat mudah sekali pemirsa ketika Anda ingin mendapatkan bakso Barokah Pak Rois, maka Anda silakan datang di bawah gerbang MA Alidaya Termas Baron Kabupaten Nganjuk. Anda akan mendapatkan ini nih. Satu porsi mie ayam dan juga bakso aneka rasa ya. Aneka macam. Iya, aneka macam. Salah satunya yang menjadi ikon adalah bakso mercon nih. Masalah harga ini gimana nih? Menguras kantong apa enggak? Oh, enggak. Sangat terjangkau, Mbak. Kita itu menentukan harga itu sesuai iya. sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat sekitar. Oke. Kalau untuk hari ini memang kita bisa memahami fenomena yang sedang terjadi itu bahwasanya apa itu daya beli masyarakat hari ini tuh agak tidak terjangkau karena alasannya tahu Mbak kira-kira apa? Iya, apa itu ya? Bahasa Jawanya itu kalau usumbuan itu memang omset itu bisa Oh, turun 50%. iya. Bisa tergantung musim juga lah Mbak. Iya. Pedagang harus jeli terhadap musim-musim, misalkan ada musim hajatan, Betul gitu sekali. ya. Iya. Gitu. Nah ini Pak Rois, bagaimana proses pembuatannya? Apa Anda membuatnya sendiri atau ada karyawan Anda? Dan juga bahannya ini Anda dapatkan dari mana? Ya saya membuat sendiri setiap hari. Saya bangun pagi menjemput rezeki. Itu saya lakukan ya karena dulu bapak itu pernah berpesan, kalau
nanti sudah besar jangan bangkong. Kalau saya dulu kan sukanya bangkong, bangunnya selalu siang, kesiangan dan sebagainya. Karena pesan dulu itu sekarang baru saya putar dan iya. saya mengiyakan bahwasanya ternyata memang bangun pagi itu sangat penting, Kak. Iya, Sangat iya. penting, iya. Kalau nanti saya telat berapa menit saja, saya tidak berangkat ke pasar atau saya kesiangan Oh, lah iya. bahasanya. Itu nanti saya akan tidak kebagian daging yang bagus. Gitu. Oh, ya Iya. berpacu. Iya, Oke, harus oke. apa itu namanya? Ketika saya berangkat telat itu nanti dapatnya juga daging yang KW2, KW3 dan sebagainya itu. Oh, pemirsa, Iya. kita perlu ingat bangun pagi itu kalau kita orang muslim itu adalah suatu keharusan kayak gitu ya. Karena itu adalah waktu yang terbaik juga untuk kita. Salah satunya kalau Pak Rois ini sebagai pedagang bakso, maka kalau dia bangunnya agak telat, maka daging yang akan didapat juga daging KW. Betul. Anda ini sebagai guru ya? Iya. Guru di Alhamdulillah. MA Al-Hidayah Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Oke. alhamdulillah. Cuma saya juga memegang beberapa apa itu namanya? Bukan mapel ya, tapi ekstra Kurikuler. iya, kurikuler yang lain. Oke. Banyak, Mbak. Semua olahraga saya yang pegang insya Allah. Di semua bidang olahraga saya pegang. Okay, I think Yeah. you can speak English fluently, Yes. Mister. So you can explain gitu. Okay, Okay. not with English kan? No. Just with Indonesia. Okay, Intermezzo, yeah. guys. Anda menjadi motivator bahwa para siswa Anda, otomatis Anda di MA Al-Hidayah. Ini saya akhir-akhir ini tahu bahwa MA Al-Hidayah itu banyak mengeluarkan alumni yang menjadi entrepreneur. Ya, itu bagaimana ya? Anda kan salah satu motivator di situ. Bagaimana Anda memotivator para siswa Anda Iya. untuk semangat berentrepreneur itu? Sebelumnya yang perlu Mbak Lia ketahui bahwasanya saya juga lulusan MA Al-Hidayah. Oh, produknya MA Al-Hidayah Iya, sendiri tahun ya. 2001 saya lulus dari sana. Kemudian saya melanjutkan kuliah di dulu Stain Tulungagung. Kalau sekarang kan Uin Uin Sa. Said Rahmatullah. Oke. Iya, Tulungagung. Kemudian akhirnya saya dalam siklus itu akhirnya juga kembali mengabdi di MA Al-Hidayah. Oke. Karena saya memegang banyak ekstra kurikuler, akhirnya saya bisa bertemu dengan banyak siswa. Karena sebenarnya saya hanya mengajar kelas 3 dan kelas 2 itu hanya sebagian. Oh, iya, iya. Karena waktu yang tidak memungkinkan bagi saya karena saya berwirausaha sehingga saya minta kepada kurikulum untuk memberikan jam yang terbatas bagi saya. Oh iya, agar Gitu. Anda bisa Iya. berkarya di tempat Iya, lain bisa juga berkarya di gitu tempat ya. lain. Karena seringnya ketemu dengan anak-anak ini, saya sering memberi motivasi kepada mereka bahwasanya hidup itu dibatasi ruang dan waktu. Sampan juga harus berubah lebih baik. Bergerak, Sampan harus bergerak karena kehidupan ini harus cair, semesta juga bergerak. Kalau sampean nanti setelah lulus dari MA Al-Hidayah, sampean hanya mengandalkan keilmuan yang pedagogik, akademik dan sebagainya, sampean tidak akan mampu nanti dalam kehidupan yang nyata. Jadi kita memang harus bisa berwirausaha, walaupun itu wirausaha yang kecil, Mbak Lia, ya. Karena bagi saya itu kecil atau besar itu adalah sebuah proses dulu. Oh, Sebelum iya. nanti kita Indahnya berproses iya. ya. Saya sering sering memberi motivasi kepada mereka bahwasanya dari usaha yang kecil itu nanti sampean kalau telaten insya Allah akan menjadi besar. Iya. Dan saya menyarankan kepada anak didik saya itu seperti teorinya Robert Kiyosaki itu yang membagi menjadi 4 itu, kalau bisa sampean jangan jadi employee. Kalau bisa jangan jadi pekerja, karena saya sudah mengalaminya 3 tahun, Mbak ya. Saya bekerja me versus mesin gitu kan. Oh, iya. yes. Jadi walaupun itu bukan dunia saya, karena saya terpaksa, memang tidak ada keadaan, karena keadaan yang memaksa saya harus berjuang, saya harus menjadi seorang pekerja, dan itu saya lakukan. Karena tahun 2016 itu saya hanya menggunakan 20% lah kemampuan berpikir saya. Padahal sebenarnya kalau
kita gunakan itu bisa luas. Maksudnya Iya. itu kita punya ide, banyak ide, cuma kita itu kadang terkendala Iya, dengan iya. sesuatu yang namanya modal. Tapi saya sering katakan kepada anak-anak didik saya untuk jangan takut, pasti ada jalan. Oh iya, kadang memang begini ya. Ketika kita punya ide dihadapkan dengan suatu lingkungan yang saat itu kurang mendukung kita, maka pikiran, mindset kita tidak akan tereksplor. Iya, justru ini yang penting, ini pelajaran yang penting bagi saya, Mbak Lian. Kadang-kadang orang yang terdekat dengan kita itu yang sering mencuri impian kita. Oh ya. Iya, kadang-kadang, Kadang, tapi sometimes. kadang-kadang tidak selalu seperti itu, enggak. Karena saya punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu seperti ini. Sebenarnya saya dulu matur Bapak, saya pengen keluar negeri Bapak. Saya bisa bahasa Inggris dan sebagainya, pasti saya pengen bekerja di sana gitu. Tapi Bapak itu, oh nggak boleh. Oh, Nggak boleh, kamu you. harus gini. Iya, forbidden Oke. for you. Oke. Oke. Sampean harus gini. Jadi ketika saya berangkat kuliah itu sebenarnya niatnya separuh. Iya. Iya, niatnya separuh. Nah, karena niat yang separuh ini, karena keraguan-raguan ini yang menjadikan kita itu istilahnya gagal. Makanya saya selalu berpesan kepada anak didik saya itu, kita tidak diwajibkan untuk berhasil, kita harus wajibkan untuk mencoba. 50% itu adalah orang yang gagal, 50% adalah orang yang berhasil. Dan di Oke. tengah-tengahnya itu tidak ada tempat bagi orang yang ragu-ragu. Makanya kalau kita mau apa saja, insya Allah kalau yakin ya yakin, Berangkat kalau gitu tidak aja berani ya. ya mundur saja gitu Oke, saja. oke. Hilangkan keraguan dalam hidup Betul. ini. Ya gitu. Anda nih penjual bakso ya, tapi punya suatu kualitas yang tinggi dalam the meaning of life kayak gitu kan. Artinya begini. What you said? Yes. The meaning of life. punya suatu apa ya, memberikan makna kehidupan itu luas sekali. Dari pembicaraan itu ketika saya menyimpulkan, tidak hanya sekedar menjual bakso, tetapi penjual bakso yang penuh motivasi. Kenapa Anda kok tidak menampakkan bakso Anda sebagai bakso motivator atau apa, kan lebih keren. Kalau nama Al Barokah kan udah banyak kayak Iya, gitu. memang berangkatnya dulu nama bakso Barokah itu adalah melalui beberapa pemikiran yang dangkal. Biasanya kan kalau kita mau menamakan sesuatu kan kita agar kita itu mendapat barokah dari Iya. itu. Iya. Makanya saya menamakan bakso Barokah walaupun sudah di mana-mana itu sudah banyak sekali. Iya. Saya cuma nadong kecil saja. Semoga keberkahan ini minimal nanti bisa untuk keluarga saya itu, iya. Karena gini ya kan, sekarang itu yang namanya sebuah nama itu akan menjadi suatu hal Doa. yang doa, Iya, dan juga doa tapi di salah sisi satu. lain pun juga ada suatu nilai komersil juga. Betul. Ya kan? Kadang ada rempeyek Iya. motivator, ternyata rempeyeknya mahal ya gitu. Nah ini misal apa ya, bakso Barokah ini termasuk bakso motivator. Karena apa? Beliau adalah seorang guru, ownernya itu seorang guru yang mana memotivator para siswanya kayak gitu. How to be success entrepreneur kayak gitu. Nah, sekarang begini, harapan Anda untuk usaha Anda ke depan ini bagaimana? Oh ya, sebelah. Ini harganya berapa? Anda belum menyebutkan loh ya? Iya, mie ayam 7.000. Yang mie ayam 7.000. Mie ayam 7.000 Iya. ya. Oke, terjangkau sekali, buat sendiri pun juga ribet kayak gitu. Bakso. Ada bakso jumbo. Kalau ini bakso jumbo harganya 10.000. Oke. Iya. Bakso besar 1, kecilnya 3 itu 10.000. Ada yang tidak bisa kita tampilkan di sini, ada bakso urat. Yang favorit itu bakso urat. Oh, bakso urat. Iya. Oh, Itu iya, iya. harganya 8.000 dan bakso mercon juga 8.000. Kemudian bakso telur puyuh itu adalah juga 8.000. Dan yang bakso biasa sebenarnya yang paling laris itu bakso biasa, Mbak. Meriah. Iya, yang meriah sih harganya 5.000 karena kita juga tempatnya di desa. Nah, iya, Orang pukul desa itu rata. daya belinya juga menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi rata-rata 5.000 itu memang paling pas sebenarnya. Nanti kalau penikmat yang 8.000 sampai 15.000 itu biasanya menengah ke atas. Ada. Iya. Pemirsa, harapan Anda untuk usaha Anda ke depan. Harapan kedepannya sih sebenarnya saya mau nata lagi nih. Ini kan mau buat bakso yang freeze gitu loh. Dari satu package itu memang sudah terisi dengan
pentol dan juga apa itu bumbu dan juga mie. Tapi iya packagingnya menggunakan apa itu sistemnya dengan frozen food lah. Berarti gini, ini satu paket isi satu paket sudah plastik gitu ya. Terus nanti tinggal dicam gitu kayak instan gitu ya. Oh iya. Luar biasa, semoga ini cepat terlaksana pemirsa, jadi tidak akan sulit-sulit ya. Sebentar lagi ini Mbak Lia. Gitu. Harapan kepada siswa Anda bagaimana untuk memotivasinya gitu. Iya. Sekali lagi saya katakan bahwasanya untuk para siswa saya yang entah dekat atau yang jauh, saya memotivasi kepada mereka bahwasanya untuk setelah nanti lulus, khususnya lulus SMA Al-Hidayah, itu kita tidak sampai apa itu namanya nganggur terlalu lama. Iya, dengan adanya wirausaha, saya tidak menuntun untuk seperti saya, maksudnya tidak usaha bakso seperti saya. Kan wirausaha itu bentuknya banyak sekali, Mbak Lia, ya kan? Ya, yang penting kita bisa menjadi business owner lah istilahnya, bisa jadi bos untuk diri sendiri, minimal itu cuma jualan pentol. Itu kembali pada konsep Khalifah fil Ard. Mbak. Siswa para santri MA Al-Hidayah, silahkan Anda mengikuti inspirasi dari beliau kayak gitu. Alhamdulillah Pak Rois ini luar biasa sekali. Saya tergoda baru kali ini di depan saya saat nge-host ada hidangan seperti ini pemirsa. Oke, Pak Rois semoga usahanya lancar dan tetap menjadi guru sebagai ladang ibadah kita, memotivasi para siswanya sehingga bisa menghasilkan lagi para entrepreneur dari MA Al-Hidayah Termas. Jangan lupa ada ibunya di situ. Seperti Ibu Margaret Thatcher, tapi di sini ada Ibu Sunia Wahibah. Iya, Bu Sunia Wahibah manggil saya katanya Umar Bakri. Dalam arti saya kaji seperti ini, kajian Umar Bakri. Oh, yang seperti yang dinyanyikan Iwan Fals itu, Mbak Lia ya. Ya kadang-kala saya itu belum cocok lah seperti yang dikatakan Bunda Wahibah. Ya karena kita masih tahap belajar proses, karena apa itu Umar Bakri itu adalah refleksi atau manifestasi dari guru-guru yang teladan, yang mencurahkan waktunya untuk apa instansi pendidikan. Kalau saya sejauh ini belum, karena terlalu banyak mungkin kegiatan yang apa itu yang menjadikan saya itu tidak bisa fokus pada dunia pendidikan, ya mulai ekstra ngajar dan jualan, juga ngurusin rumah tangga. Jadi memang bagi waktu dan bagi rasa itu adalah hal yang apa itu namanya indah bagi saya. Tetap semangat dan tetap bergerak gitu. Oke, terima kasih Pak Rois atas kehadirannya di studio. Semoga ini menginspirasi masyarakat sekitar kita bagaimana kita bisa berwirausaha, karena apa? Ini adalah suatu kemandirian ekonomi, maka kita bisa mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi kita sehingga apa? Bangsa kita pun akan aman dengan ekonomi kita. Oke, pemirsa, mohon maaf apabila ada salah kata dari Famous Figure Channel. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.